Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Syekh Az-Zarnuji, at-tayru yatiru bi janahihi wal insanu yatiru bi himmatihi. Atau kama qala amma ba'du. Yang terhormat pemimpin redaksi Media Jatim, Mas Ongki Aristawa. Yang kami hormati Mas Sule Sulaiman selaku redaktur Media Jatim yang saat ini bertindak sebagai moderator. Kita haturkan ucapan selamat kepada Mas Sule Sulaiman karena baru saja beliau lulus uji kompetensi wartawan atau UKAWI di Malang yang diselenggarakan oleh Dewan Pers. Kalau Mas Ongki dan saya sudah lulus terlebih dahulu sebelumnya. Rekan-rekan, para calon kontributor Media Jatim yang sangat saya cinta sayangi. Pada kesempatan kali ini tidak banyak hal yang hendak saya sampaikan, tetapi apa yang akan saya sampaikan ini penting untuk diresapi, penting untuk dipahami, dan penting untuk dilaksanakan. Karena saya pada kesempatan kali ini berkepentingan untuk menyampaikan spirit atau ruh idealisme Media Jatim yang nantinya wajib menjadi pijakan bagi manajemen termasuk teman-teman kontributor di dalam melangkah menghadirkan karya-karya yang berkualitas yang bisa berdampak positif terhadap kepentingan publik. Rekan-rekan sekalian, sebelum saya menyampaikan berkaitan dengan idealisme Media Jatim, saya penting untuk menginformasikan bahwa Media Jatim ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Kabar Madura Group. Jadi Kabar Madura Group ini terdiri dari 3 elemen perusahaan pers. Yang pertama media cetak, namanya koran Kabar Madura, harian pagi Kabar Madura, yang dipimpin oleh Mas Wawan Awaluddin Husna. Kemudian ada Kabar Madura Audiovisual, KM Afis TV, pimrennya adalah Mas Syahid Mujtahidi, kemudian dimanajeri oleh Mas Sohail Umam. Sementara elemen yang ketiga adalah Media Jatim yang semula bernama kabarmadura.id atau km.id yang per 1 November yang nantinya di tanggal 20 November ini akan di-launching resmi menjadi Media Jatim. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita baru saja mengakuisisi saham sebuah televisi yang cukup besar di Jakarta bernama Karisma TV. Nah, akuisisi saham yang kita lakukan ini tidak terlepas dari peran serta atau pengorbanan dari Profesor Dr. Hasan Al-Qasasi, karena untuk mendirikan televisi sangat sulit di era saat ini. Nah, Karisma TV ini kita tarik ke Madura menjadi KTV yang embrio manajemennya sudah ada, yaitu di KM Afis TV. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak berkepentingan untuk mengurai secara detail berkaitan dengan 3 unit perusahaan pers yang ada di Kabar Madura Group ini. Fokus pembahasan kali ini ialah berkaitan dengan Media Jatim. Rekan-rekan sekalian, Media Jatim ini dinaungi oleh sebuah PT bernama PT Media Jatim Kabar Indonesia, didirikan oleh Profesor Dr. Hasan Al-Qasasi pada Januari 2018 silam, yang kemudian pendirinya itu diamanahkan kepada saya untuk dikelola secara serius. Tetapi dalam perjalanannya saat itu saya menjawab sebagai General Manager Kabar Madura. Kabar Madura saat itu berpusat di Surabaya, manajemennya di luar Madura, termasuk yang mengelola adalah rata-rata teman-teman di Surabaya. Nah, per 1 Agustus 2018 Kabar Madura beralih sepenuhnya ke Madura. Nah, sehingga Media Jatim ini dikelola tidak secara profesional, hanya nerbitin berita-berita biasa. Tapi untuk hal lainnya kita tidak serius, tidak ada manajemen tersendiri. Karena saat itu saya diberi amanah untuk konsentrasi di Kabar Madura. Nah, di tahun ini ternyata ada satu sosok figur jurnalis muda yang luar biasa bernama Mas Ongki Aristawa. Beliaulah yang membabat alas
untuk berdirinya Media Jatim yang embrionya berasal dari kabarmadura.id atau km.id. Rekan-rekan sekalian, ada 3 spirit yang diketengahkan oleh Profesor Dr. Aslan Kossasi dalam menggerakkan sekaligus memajukan perusahaan yang kita kelola ini. Yang pertama adalah kedisiplinan, kedua kepedulian, dan yang ketiga kebersamaan. Nah, 3 spirit yang diajarkan oleh Profesor Dr. Aslan Kossasi ini penting untuk saya sampaikan supaya rekan-rekan sekalian punya pijakan di dalam menggerakkan atau memajukan atau berkarya di Media Jatim. Jadi yang pertama adalah kedisiplinan. Ini berkaitan dengan kedisiplinan segala hal. Salah satunya adalah deadline pengiriman berita. Jadi nanti ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Pimret Mas Ongki berkaitan dengan aturan main, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh para kontributor. Kewajiban kalau sudah dilaksanakan secara baik, kalian tidak perlu berpikir hak, kalian tidak perlu berpikir kesejahteraan. Karena ketika kita sudah melakukan kewajiban dengan maksimal sebaik mungkin, maka hak atau kesejahteraan akan mengiringi kita secara otomatis. Hak akan terpenuhi secara otomatis ketika kewajiban yang melekat pada diri kita betul-betul kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi yang pertama kedisiplinan. Ini tidak hanya disiplin dalam mengirim berita, tapi disiplin di dalam menorehkan berita-berita berkualitas. Karena Media Jatim hadir bukan hanya untuk menjadi media biasa, tetapi menjadi media yang beda, yang lebih berkualitas dibanding media-media lainnya. Spirit yang kedua adalah kepedulian. Nah, kepedulian di sini mencakup banyak hal. Tetapi cakupan banyak hal itu terwakili dengan satu kata, yaitu dengan 2 kata, yaitu rasa memiliki. Rasa memiliki inilah yang perlu saat ini ditanamkan secara kuat dalam diri kita. Kita sekali bergabung di Media Jatim, maka diri kita akan dihibahkan sepenuhnya untuk kemajuan Media Jatim. Karena ketika Media Jatim maju, maka itu akan berdampak positif terhadap diri maupun keluarga kita. Rasa memiliki ini secara teknis bisa kita terjemahkan, misalkan kita mensubscribe YouTube Media Jatim, kita memfollow Instagram Media Jatim, kita menyukai sekaligus mengikuti fanpage Media Jatim, kita menyukai sekaligus mengikuti Twitter Media Jatim, sekaligus kita mengomentari, menyimpan. Jadi di Instagram itu yang bagus agar kuat algoritma Instagramnya itu disimpan, bukan hanya di like, di komentar, tapi juga disimpan. Diklik titik penyimpanan. Termasuk fanpage Media Jatim kita share. Di story WA kita minimal berita kita, berita kalian, berita teman-teman yang sudah tayang di Media Jatim itu di-share di Instagram kalian, di Facebook kalian, di Twitter kalian, atau minimal di status WA kalian. Nah, itu salah satu bukti konkret bahwa kita punya rasa memiliki, dan itu bagian dari spirit kepedulian. Dan yang terakhir adalah kebersamaan. Nah, teman-teman, saya tekankan kepada kalian, kuatkan koordinasi. Jadi kita ini adalah orang yang luar biasa karena kita memproduksi karya. Kita ini adalah seorang jurnalis. Ketika ada kendala-kendala di lapangan, segera koordinasi dengan Pimret, segera koordinasi dengan redaktur. Misalkan berkaitan dengan pengiriman berita, jam 2 harus sudah masuk ke email redaksi. Tetapi kalian ternyata dihadapkan dengan berbagai rintangan di lapangan. Misalkan kalian sakit, atau kalian misalkan ada kontributor perempuan melahirkan, itu segera koordinasi. Jangan sampai ditanya. Kalau sudah ditanya, itu berarti semangat kebersamaannya sudah luntur dalam diri kalian. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya kita bisa pertajam di sesi diskusi, di sesi tanya jawab. Yang pasti saya terbuka untuk semuanya. Saya adalah pemimpin pekerja. Nah, salah satu wujud kepedulian adalah yang saya ajarkan kepada teman-teman
ketika teman-teman redaktur, ketika Pimred berhalangan mengedit karena ada tugas lain yang sangat urgen dan itu menyita waktu, maka saya hadir. Dalam hal pekerjaan juga saya lakukan. Ngedit saya siap. Dan itu sudah saya sampaikan ke Pimred dan redaktur, kepada Mas Ongki dan Sule Sulaiman dan Mas Sule Sulaiman. Bukan hanya ngedit, posting pun saya siap. Jadi kita ini adalah teamwork, harus kuat bahwa kita kerja tim, tidak kerja individu. Tetapi meskipun kita kerja tim, bukan berarti kewajiban yang melekat pada diri kita dibebankan kepada orang lain. Baru kemudian kewajiban orang lain kita bantu ketika orang lain atau tim kita itu sedang keteteran, sedang dihadapkan dengan sesuatu yang membutuhkan bantuan kita untuk merealisasikan tanggung jawabnya, untuk merealisasikan kewajibannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi, at-tayru yatiru bijanahihi wal insanu yatiru bihimmatihi. Burung terbang dengan kedua sayapnya, manusia bisa terbang dengan cita-citanya, dengan himmahnya, dengan semangatnya untuk terus berkemajuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media Jatim, lebih tahu Jawa Timur.